Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarah Yurnisa dari kelas A5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang manajemen mutu terpadu, yaitu Total Quality Management. Di sini ada Total Quality Management. Menurut Gani, Total Quality Management suatu filsafat dan budaya organisasi yang menekankan kepada upaya menciptakan komitmen manajemen mutu melalui setiap aspek dalam kegiatan organisasi dengan membutuhkan komitmen manajemen yang mampu memotivasi agar seluruh anggota dalam organisasi dapat memberikan kontribusi semaksimal. Menurut Ishikawa, dalam Jiptono dan Diana, Total Quality Management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada contoh rumah sakit dan puskesmas. Menurut institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip menuju Total Quality Management. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan, yaitu kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Kedua, respect terhadap setiap orang, yaitu setiap orang dalam organisasi mempunyai suara. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta, yaitu setiap keputusan selalu didasarkan pada data. Dan yang keempat, perbaikan berkesinambungan, yaitu melakukan proses secara sistematis perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur Total Quality Management, yaitu ada beberapa fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kejaksaan tim, perbaikan sistem berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, faktor penghambat Total Quality Management, yaitu ada 4. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Yang kedua, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Yang ketiga, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Yang keempat, empowerment yang bersifat prematur. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Kepuasan pelanggan sepenuhnya, atau yang disebut big quality, yaitu ada mutu. Yang pertama, mutu produk atau jasa. Yang kedua, pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, biaya, yaitu yang pertama ada harga, yang kedua ada biaya. Yang ketiga, penghantaran, yaitu pertama tepat dan tempat, yang kedua tepat waktu dan tepat jumlah. Selanjutnya, aman, yaitu keamanan pengguna. Dan yang terakhir, moral, yaitu pegawai. Nah, jadi seluruh ini bisa disebut dengan keamanan penggunaan. Selanjutnya, nilai pelanggan atau yang disebut dengan customer value dapat didefinisikan sebagai hasil penjumlahan dari manfaat yang diperoleh dan pengorbanan yang diberikan, yang hasilnya sebagai konsekuensinya adalah pelanggan menggunakan produk atau jasa pelayanan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, International Organization for Standardization, yaitu ISO Certification.
ISO certification yaitu standar internasional telah membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah serta lebih meningkatkan keandalan dan kegunaan barang dan jasa. Dan ada juga ISO akan terus berkembang, yaitu pertama kemajuan dalam perdagangan bebas di seluruh dunia, yang kedua penetrasi teknologi antar sektor, yang ketiga sistem komunikasi di seluruh dunia, yang keempat standar global untuk pengembangan teknologi, dan yang terakhir pembangunan di negara-negara berkembang. Selanjutnya macam-macam ISO. Macam-macam ISO, yang pertama ada ISO 9001. Spesifikasi pengaturannya model sistem jaminan kualitas dalam desain atau pengembangan produksi, instalasi, dan pelayanan. Yang kedua ISO 9002. Spesifikasi pengaturannya model sistem jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi. Yang ketiga, ISO 9003, spesifikasi pengaturannya model sistem jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir. Yang keempat, ISO 14001, spesifikasi pengaturannya standar yang berisi persyaratan sistem manajemen lingkungan atau counseling dampak lingkungan. Selanjutnya ISO 22000. Spesifikasi pengaturannya standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dalam proses produksi makanan dan minuman. Selanjutnya ISO atau IEC 27001. Spesifikasi pengaturannya standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Information Security Management System atau yang disebut ISMS. Selanjutnya ISO atau TS 16949. Spesifikasi pengaturannya technical specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.